Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi khalaqa fa sawwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa wattaqullaha fis sarra'i wad dharra. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah fala yarfath wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang mulia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunah yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beruntai salam semoga selalu terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan khatib berwasiat untuk pribadi dan juga untuk hadirin sekalian. Mari kita berupaya untuk meningkatkan nilai dan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya takwa yang kokoh, iman yang kuat kita jadikan sebagai modal yang terbaik untuk kita memutar roda-roda kehidupan yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Hadirin sekalian, jika kita ingin bertanya kepada siapa Allah membersamai dirinya, maka ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu bersama ada pada kelompok-kelompok tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya wa annallaha ma'al mu'minin, bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Pada ayat yang lain Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pada ayat yang lainnya Allah mengatakan berfirman wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bahwa ketahuilah Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Dan satu ayat yang lainnya Allah menyatakan innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Pada ayat-ayat yang tadi telah dibacakan, nyata bahwa Allah berada bersama orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga, Allah bersama orang-orang yang takwa sekaligus orang-orang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Lambang daripada tiga tersebut semuanya terangkum dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, maka yang dipanggil adalah orang yang beriman. Maka disitulah atau bersama orang yang berimanlah Allah berada. Ketika pelaksanaan puasa itu dilaksanakan dengan baik, maka sesungguhnya nilai kesabaran adalah nilai yang paling nyata di dalam melaksanakan puasa. Bagi orang awam paling tidak sabar menunggu datangnya beduk maghrib. Maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ketika target yang Allah cari dalam berpuasa adalah bertakwa, maka Allah pun membersamai dirinya bersama orang-orang yang bertakwa. Dan realisasi daripada ketakwaan itu sendiri adalah bagaimana orang tersebut berbuat ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Sehingga dengan kata lain, jika manusia, khususnya orang yang beriman, melaksanakan puasa, maka pada dirinya ada tiga kebersamaan Allah sekaligus terangkum pada orang tersebut. Setiap orang-orang yang berpuasa pastilah orang yang beriman, orang yang sabar, dan orang yang sedang berupaya untuk mencari takwa. Dan kepada orang beriman Allah bersama mereka, orang yang sabar juga Allah bersama mereka, dan kepada orang yang bertakwa Allah juga menyertai dirinya bersama mereka. Ayat-ayat yang tadi disebutkan mengandung konsep teologis yang sangat penting dalam studi tafsir, yaitu yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah.
Dalam kajian ilmu tafsir dan akidah Islam, istilah ini merujuk kepada kedekatan Allah dengan makhluknya, bukan dalam arti fisik atau ruang, tetapi dalam bentuk pengetahuan, penjagaan, pertolongan, dan dukungan ilahi. Para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ma'iyah dalam Al-Quran atau kebersamaan Allah dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan umum, yang menunjukkan bahwa Allah bersama seluruh makhluk dengan ilmu dan pengawasannya. Dan yang kedua al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan secara khusus, yaitu Allah bersama orang-orang tertentu dengan pertolongan, penjagaan, dan dukungan khusus. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang keberadaan Allah bersama orang yang beriman, orang yang sabar, dan orang yang bertakwa, serta orang-orang yang berbuat ihsan, ini disebutkan sebagai masuk dalam kategori al-ma'iyah al-khassah. Kebersamaan Allah dalam ayat-ayat tersebut muncul dalam beberapa bentuk. Kebersamaan Allah dengan orang beriman pada ayat wa annallaha ma'al mu'minin, maknanya adalah Allah memberi dukungan spiritual, pertolongan, dan kemenangan kepada orang yang beriman. Menurut At-Tabari, kebersamaan ini berarti Allah menjaga mereka dari kehancuran, Allah menguatkan hati mereka, Allah memberi kemenangan atas musuh-musuh mereka. Yang kedua, kebersamaan dengan orang-orang yang sabar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sabar adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Allah bersama mereka dengan memberi keteguhan hati, mempercepat pertolongan, dan mengangkat derajat mereka. Dan kebersamaan dengan orang-orang yang bertakwa pada ayat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwa dalam perspektif teologi Islam berarti menjaga diri dari murka Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kebersamaan Allah bagi orang yang bertakwa mencakup penjagaan dari kesalahan, bimbingan menuju kebenaran, perlindungan dari kebinasaan. Sementara kebersamaan Allah kepada orang-orang yang berbuat ihsan, Allah nyatakan innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Ihsan adalah tingkat spiritual tertinggi dalam Islam. Dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, ihsan didefinisikan sebagai beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Allah bersama orang-orang ihsan ini dengan kedekatan spiritual, bimbingan ilahi, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ada beberapa manfaat yang dapat ditarik dari kebersamaan, terutama dilihat dari sosial dan psikologis, bahwa kebersamaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting khususnya bagi kehidupan manusia. Kebersamaan itu menguatkan psikologis. Manusia yang tidak sendiri akan lebih kuat menghadapi kesulitan. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan. Kerjasama memperbesar peluang keberhasilan. Yang ketiga, mengurangi rasa takut. Kebersamaan akan menciptakan rasa aman. Yang keempat, melahirkan solidaritas sosial, karena kebersamaan akan memperkuat ikatan masyarakat. Sementara kebersamaan Allah memiliki dimensi jauh lebih besar daripada kebersamaan manusia. Yang pertama, adanya yang disebut dengan an-nasrul ilahi, pertolongan Allah. Allah memberikan kemenangan ketika manusia tidak mampu lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Misalnya Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Rasulullah di waktu perang Badar, walaupun dengan jumlah pasukan yang sangat minim. Yang kedua, Allah akan berikan ketenangan batin atau yang disebut dengan at-tumanina, kesadaran bahwa Allah bersama hambanya menumbuhkan ketenangan jiwa. Ayat di mana Rasulullah bersama Abu Bakar di dalam Gua Sur menunjukkan bahwa kebersamaan Allah menghilangkan rasa takut Nabi Muhammad dan juga rasa takut Abu Bakar. Yang ketiga, perlindungan dari bahaya. Allah menjaga orang-orang yang bertakwa dari tipu daya musuh, kesesatan, dan kehancuran moral. Yang kelima, kemenangan moral dan spiritual. Walaupun secara materi mungkin manusia yang beriman itu lemah, orang-orang yang bersama Allah akan memiliki kemenangan spiritual. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebersamaan Allah tidak diberikan secara sembarangan, tetapi kepada manusia yang memiliki 4 karakter utama,
yaitu iman, sabar, takwa, dan ihsan. Semakin tinggi tingkat kualitas spiritual seseorang, semakin kuat ma'iyatullah yang ia rasakan. Jika dianalisis melalui perspektif ilmu balaghah dan ulumul Quran, penggunaan kata ma'a dalam ayat tersebut memiliki rasa atau rahasia retorika atau al-asrar al-balaghiyah yang sangat mendalam. Al-Quran tidak sekedar menyatakan Allah menolong atau Allah menjaga, tetapi menggunakan struktur ma'a yang memberikan makna kedekatan, pendampingan, dan dukungan ilahi yang terus-menerus. Dalam analisis para ulama tafsir seperti Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, Ibnu Ashur dalam Tahrir wa Tanwir, maka kata ma'a menunjukkan dimensi makna luas secara retoris dan teologis yang di dalamnya dijelaskan bahwa ada ma'iyah makaniyah, kebersamaan secara tempat. Dalam bahasa Arab biasa berarti kebersamaan itu berada di tempat yang sama. Namun dalam Al-Quran makna ini tidak dipahami secara fisik, karena dalam akidah Islam Allah tidak terikat dengan ruang. Yang kedua, al-ma'iyah al-ma'nawiyah, kebersamaan maknawi. Ini makna yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut, yaitu kebersamaan dalam pertolongan, kebersamaan dalam perlindungan, kebersamaan dalam pengawasan, kebersamaan dalam bimbingan. Dan yang ketiga yang disebut dengan al-ma'iyah bin nasrah wa ta'id atau bin nusrah wa ta'id, ia adalah makna tertinggi. Allah bersama seseorang dengan kemenangan dan dukungan langsung. Makna inilah yang dominan dalam ayat-ayat yang tadi telah kita bahas. Hadirin sekalian yang kami hormati, tentu hal yang sedemikian ini menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa sesungguhnya kebersamaan Allah ternyata Allah memilih bukan kepada semua manusia, tetapi Allah memilih kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang bertakwa, dan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan semuanya itu insya Allah jika kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka pada puasa Ramadan ini pasti akan meningkatkan nilai dan kualitas keimanan kita. Puasa Ramadan akan menguji kesabaran kita. Puasa Ramadan akan meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah, dan realisasinya adalah muncul ihsan, perbuatan baik, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kita berharap bahwa Ramadan yang masih ada ini, yang masih tersisa ini, kita jadikan sebagai momentum yang terbaik untuk Allah membersamai kita. Bukan kita yang bersama Allah, tetapi Allah yang menyatakan dirinya Allah yang membersamai kita. Tetapi bukan sembarangan Allah mau bersama kita, tetapi harus dipersyaratkan bahwa kita memiliki iman yang baik, kesabaran yang kokoh, ketakwaan yang kuat, dan rasa ihsan yang tinggi. Sehingga dengan demikian Allah merasa pantas untuk membersamai dirinya kepada hamba-hamba yang di dalamnya ada iman, ada sabar, ada takwa, dan ada ihsan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sisa-sisa Ramadan kita berupaya untuk kita tingkatkan nilai-nilai puasa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan berada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamuhu ta'ala dzil jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.